Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima alamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan kabar baik selalu, senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pagi hari ini saya Wildan Jawari masih bisa menemani Bapak Ibu semuanya di Sekolah Fikih Live di mata kuliah Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Kali ini di bagian yang kedua, melanjutkan tema yang kemarin, kontradiksi antar ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Yang kalau di pertemuan awal kemarin ya, Ustadz Sarwat sudah menerangkan bahwa kontradiksi ini ya hanya di kacamata awam saja sebenarnya begitu, tidak di tangan para ulama. Para ulama pasti bisa merumuskan supaya ini itu sebenarnya memang tidak kontradiksi begitu. Nah, sudah ada guru kita, Ustadz Ahmad Sarawat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz nih? Alhamdulillah kabar baik. Hari ini kita melanjutkan nih Ustadz tentang kontradiksi antara ayat dalam Al-Quran. Iya, kontradiksi. Kemarin beberapa contohnya sudah kita bahas. Kalau kita lihat di PDF Bapak Ibu sekalian, sudah 5 contoh kemarin Ustadz ya, 5 tema lah begitu. Soal berlaku adil sebagai syarat poligami, kemudian perintah berwasiat sebelum meninggal, ahlul fatrah itu apakah masuk neraka atau dia di surga, kemudian agama Allah itu satu atau untuk Nabi itu beda-beda begitu. Kemudian tentang dosa membunuh nyawa. Nah, insya Allah kita lanjutkan di tema-tema berikutnya. Di buku PDF ini ada 19 tema. Ini kalau kita satu-satu, kita bisa jadi part 4, part 5 begitu. Iya. Oke. Insya Allah kita akan pilih-pilih saja nanti. Kita akan lompat-lompati Bapak Ibu. Nanti toh juga bisa kok mendapatkan buku PDF ini. Asalkan sudah bisa menjadi mahasiswa di sekolah fikih begitu. Dan gratis juga. Dan gratis juga, ya tentu saja. Ustadz, saya ingin komentar barangkali sedikit. Tema kita ini berarti sebenarnya adalah implementasi dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Betul. Karena kontradiksi ini nanti kan muaranya itu bisa ayat yang satu umum, yang satu mengkhususkan, kemudian yang satu mutlak, yang satu muqayyad gitu, atau yang satu itu sudah dinasakh, kemudian ayat berikutnya itu datang untuk menghapus ayat-ayat yang sebelumnya. Ini implementasi pelajaran kita sebelumnya. Begitu Ustaz? Iya. Jadi sebenarnya yang bagus itu kita bahas ini dulu, baru kemudian nanti kita bicara mujmal mubayyan, am, khos, nasikh, mansukh begitu, karena ini kan seolah-olah menjadi semacam kayak fakta gitu ya. Faktanya adalah sekilas bertentangan. Lalu bagaimana penjelasannya? Ya, jelaskan sedikit, tapi kemudian nanti akan lebih dalamnya penjelasan itu ada pada pembahasan-pembahasan kita yang sudah lewat itu sebenarnya. Baik, Ustaz nih. Kita langsung masuk ke contoh berikutnya, Ustaz. Iya. Ini di nomor 6 ada kisah Nabi Soleh. Saya ingin langsung lompat ke yang nomor 8. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabda bil qiraah, Ustaz. Silakan. Kisah Nabi Ibrahim, kalau kita telaah kisah keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam itu agak sedikit membingungkan. Pada satu ayat disebutkan bahwa sejak kecil beliau sudah bertauhid dan mencela patung-patung begitu ya. Namun dalam ayat yang lain dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam masih mengira bahwa bintang, bulan dan matahari itu sebagai Tuhan. Nah, ini duduk permasalahannya bagaimana ini begitu kira-kira. Yang pertama, ini premis pertama katakanlah begitu, bahwa Nabi Ibrahim adalah sudah bertauhid sejak kecil. Ini termaktub dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 51. Walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim itu hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan adalah kami mengetahui keadaannya. Ini terjemahannya agak curang ya. Karena tiba-tiba muncul kata Musa dan Harun. Ini udah menjelaskan sebenarnya. Kalau aslinya kan walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu. Min qablu itu dari sebelumnya, itu bisa dimaknai dari sejak kecil gitu. Ya kan? Tapi terjemahannya ini yang saya bilang curang itu. Min qablu sebenarnya bukan sejak kecil. Yaitu maksudnya sejak Musa dan Harun gitu ya. Maka kalau tidak ada tafsir dalam kurung Musa dan Harun gitu kan,
Maka ayat ini kan bicara tentang Nabi Ibrahim itu sudah kecil lah seperti itu. Tapi yang lebih tegas lagi adalah yang ayat berikutnya surat Al-Anbiya. Ya, il qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Ketika dia bertanya kepada ayahnya dan juga kepada kaumnya, ma hadhihi tamathil, ya, patung-patung apa ini yang kalian itu tekun beribadat, ya. Di bahasa Arabnya itu laha akifun, beriktikaf gitu. Berdiam diri. Jadi cara ibadahnya itulah iktikaf di depan patung, mematung dengan patung, saingan sama patung gitu ya. Nah, ini kesannya bahwa Nabi Ibrahim sejak kecil itu sudah monoteis, sudah tidak syirik, sudah bertauhid gitu kan, yang bisa kita tangkap dari itu semua. Nah, sedangkan nanti kita akan menemukan kisah di mana Nabi Ibrahim itu masih mau menyembah bintang, bulan dan matahari. Itu juga ada di dalam surat Al-An'am. Coba dibaca berikutnya. Baik, sedangkan di ayat berikutnya justru kita mendapati gambaran bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu masih ragu-ragu dengan ketuhanan sekilas gitu ya. Sehingga sempat mengira bahwa bintang, bulan dan matahari itu sebagai Tuhan. Di Quran surat Al-An'am ayat 76, falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Masih mengatakan hadza rabbi. Itu Nabi Ibrahim loh itu, ya kan? Nah, ini dia ngomong begitu tuh kapan gitu ya. Ini yang jadi permasalahannya. Sebab tadi di dalam Al-Anbiya ayat 52 itu mempertanyakan mahadhi tamathil, ya, kelihatannya sudah sangat bertauhid, ngapain kalian pada nyembah-nyembah patung begitu kan. Tapi ternyata dia sendiri malah masih mengakui adanya kaukab itu di sini diterjemahkan bintang ya. Padahal sebenarnya bukan bintang itu. Kalau bintang itu dalam bahasa Arab itu najm atau nujum. Kalau kaukab itu sebenarnya planet ya, planet. Tapi ya sudahlah, ya namanya juga penerjemahan, bisa saja dia agak meleset sedikit gitu ya. Oke. Qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin, ya. Kemudian nanti falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi, lalu beliau melihat bulan dan mengatakan lagi hadza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalimin. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Itu taklilnya itu karena ini matahari lebih besar gitu kan. Lihat bintang, lihat bulan, terus lihat matahari. Wah, saya ke matahari aja dah gitu ya. Hadza rabbi, ya, qala hadza rabbi hadza akbar. Inilah Tuhanku dan ini yang lebih besar. Nah, pertanyaannya lagi nih, ini jadi Nabi Ibrahim tuh mulai berimannya kapan sih? Apa? Nah, bisa jadi kan begini, bisa jadi kecilnya sudah bertauhid, tapi lama-lama kemudian istilahnya goyang dan akhirnya mau cari Tuhan juga gitu. Mungkin dia udah nggak suka dengan patung, ya, karena kan yang diprotes itu kan mahadhihi tamathil gitu ya. Apa patung-patung ini apa gitu? Mungkin karena patungnya kekecilan gitu dan kelihatan kok patung jelek banget gitu misalnya. Lalu lihat bintang, bulan, matahari, nah tuh yang di atas tuh lebih asik tuh begitu. Boleh jadi itu ya sudah bertauhid tapi kemudian balik, atau ya istilahnya ini tadi yang menimbulkan pertanyaan sebenarnya. Kalau memang beliau bertauhid, kenapa kok masih ada kisah beliau masih mencari-cari Tuhan, bulan, matahari dan bintang begitu kan? Nah, ini yang kemudian menimbulkan juga konflik atau katakanlah perdebatan. Sejak kapan sih Nabi Ibrahim itu bertauhid? Itu kan? Apakah sejak kecil? Apakah sesudah dewasa? Gimana kira-kira Ustaz Huda? Kalau jadi baik, di beberapa literatur yang saya baca menunjukkan ya Nabi Ibrahim itu sudah bertauhid sejak kecil begitu. Iya kan? Sudah kecil, artinya ketika melihat planet, ketika melihat bulan, ketika melihat matahari, sebenarnya ini sebagai bentuk diskusi dengan kaumnya, mendebat mereka. Sebenarnya sedang mendebat mereka iya. begitu. Jadi meminjam logika mereka. Meminjam logika mereka. Walaupun kalimatnya
harusnya kalau meminjam logika mereka, harusnya jangan bilang qala hadza rabbi, ya kan? Harusnya kan dia sebut apa? Qala hadza rabbukum, ya kan? Nah, terus kan afala, artinya bintang itu hilang. Seharusnya kan bagaimana kalian menyembah Tuhan yang hilang? Kan harusnya begitu kalau sedang mendebat. Memang ada tafsir yang seperti itu kan. Ini bukan Nabi Ibrahim dalam arti beliau yang mengalaminya langsung, tapi sedang mendebat begitu misalnya. Ya, artinya kan ini sangat mantik sekali, sangat logika sekali gitu kalau penafsirannya seperti itu. Tapi lepas dari itu semua, ya tilka ummatun qad khalat. Itulah umat yang sudah lewat. Kita ya Nabi Ibrahim mau bertauhid sejak kecil, mau udah bertauhid atau kemudian dia istilahnya agak ragu-ragu balik lagi dan sebagainya. Kalau saya mungkin secara pribadi agak lebih cenderung mengatakan begini. Ya ini kan ayatnya nggak ada yang salah, ayatnya benar semua, ya kan? Ya boleh jadi itu semua berada pada waktu yang sama. Jadi ketika beliau memaki-maki atau malah menghancurkan patung-patung, kan menghancurkan patung kan? Ditanya siapa dia yang menghancurkan? Kan bal fa'alahu kabiruhum hadza. Itu loh yang paling gede yang menghancurkannya gitu. Itu masa pergolakan beliau, di mana beliau loncat-loncat. Pertama dari awal sudah nggak suka patung. Dari awal sudah nggak suka patung. Maka dihancurkan patung itu. Karena nggak mungkin Tuhan kok patung. Tapi mungkin juga, ini kan cuma analisa ya, kalau bulan atau bintang atau matahari lebih logis gitu, ya kan? Tapi ternyata beliau juga terbentur juga. Kalau emang lebih logis, kemudian yang membuatnya menjadi nggak suka juga akhirnya ya bintang hilang, ke siang pada kemana dia? Ya malam bulannya ada, tapi begitu siang bulannya hilang. Atau kalau dibalik, matahari emang katanya Tuhan, tapi ternyata kalau malam kan matahari hilang juga gitu. Jadi semacam kayak pergolakannya dia ya, untuk menemukan Tuhan gitu. Nah jadi kalau dengan pendekatan yang itu boleh jadi memang sejak kecilnya belum bertauhid, dalam arti belum menemukan Allah itu siapa, begitu yang mana gitu kan. Nah, tapi ya itu namanya tafsir ya, versinya seperti itu ya bisa saja kita akui. Tapi ada juga versi yang mengatakan ya beliau sudah bertauhid sejak kecil. Dan yang masalah bulan, bintang, matahari itu ya tadi seperti yang antum ceritakan, itu cuma lagi mendebat kaumnya dan menjatuhkan argumentasi mereka dengan membahasakan saya. Qala hadza rabbi, ini Tuhan saya. Padahal ternyata kan kita bilang, saya nggak suka Tuhan yang kayak gitu. Itu sedang memainkan logika. Oh, berarti itu jago debat itu berarti kan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas secara fenomena kita melihat kok ada yang kelihatannya kontradiksi. Nah itu nanti akan dijelaskan oleh para mufassir di dalam kitab-kitab tafsir mereka. Oke, itu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kita akan lompat lagi ke kisah Nabi Isa ini, Ustaz. Yang nomor 12 ya. Nomor 12, kisah Nabi Isa alaihissalam. Oke. Bapak Ibu bisa disimak di PDF-nya. Kisah tentang wafatnya Nabi Isa alaihissalam itu tidak pernah disepakati oleh para ahli sejarah hingga hari ini. Dan ketidakjelasan itu juga disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Namun Al-Quran sendiri juga tidak menjelaskan apakah Nabi Isa itu wafat atau masih hidup. Jadi intinya kalau kita nih sepakat ya sebagai muslim ya, bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh atau tidak disalib. Karena di dalam Al-Quran disebutkan wa ma qataluhu wa ma salabuhu gitu kan, walakin syubbihalahum. Tetapi diserupakan orang lain dengan dia, sehingga yang disalib itu adalah orang lain, katanya namanya Yudas Iskariot gitu kan. Itu akidah kalau buat kita. Nah yang kita permasalahkan di sini bukan masalah akidah itunya. Pertanyaannya adalah gini, sekarang ini Nabi Isa itu masih hidup apa sudah mati? Itu poinnya gitu. Jadi yang disalib bukan Nabi Isa, itu akidah Islam tuh udah jelas gitu kan. Orang lain yang disalib gitu. Cuman pertanyaannya gini, sekarang ya, kita kan di zamannya Nabi Muhammad di abad ke-14 Hijriah. Jadi Nabi Muhammad saja sudah wafat 14 abad yang lalu. Pertanyaannya, Nabi Isa sekarang ini beliau masih hidup atau sudah wafat? Karena apa? Karena di Quran tuh ada 2 ayat yang kelihatannya saling berbeda. Coba kita baca. Baik. Yang pertama, Nabi Isa sudah wafat. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi Isa alaihissalam. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu dan mengangkatmu kepadaku. Ini di Quran surat Ali Imran ayat 55. Jadi kan jelas sekali kan di situ ada kata-kata mutawaffika, mewafatkan. Terjemahannya pun tegas itu menyebutkan mewafatkan. Berarti kalau gitu kan Allah menyebutkan bahwa Nabi Isa wafat. Wa rafi'uka ilayya, dan kemudian mengangkatmu kepadaku. Nah, ini kalau diterjemahkan, iyalah namanya Nabi, mau siapapun, mau Isa, mau Nabi Muhammad, mau siapapun pasti mati juga, gitu kan? Ya kalau emang begitu ya pasti semua pasti mati. Cuman yang pertanyaan sekarang adalah gini, sekarang ini beliau itu masih hidup atau sudah wafat, gitu kan? Kalau dibilang oh beliau masih hidup tapi diangkat ke langit, kan gitu kebanyakan kita kan mengatakan. Lalu bagaimana dengan ayat yang mengatakan ini mutawafika, aku wafatkan kamu wa rafi'uka ilayya. Kemudian apa? Aku angkat kamu kepadaku. Nah, jadi ini yang agak sedikit bikin pertanyaan gitu. Jadi pada saat itu Nabi Isa itu wafat dulu baru diangkat, atau beliau tidak wafat dan langsung diangkat dan sekarang masih hidup? Dan nanti pada menjelang hari kiamat beliau turun lagi. Artinya sampai sekarang beliau nggak mati, cuman ada di langit lah bahasa gampangnya begitu kan. Apakah itu gitu kan? Lalu bagaimana dengan kata-kata ini mutawaffika, kami mewafatkan kamu, begitu kan? Nah kemudian ayat yang menjadi lawannya adalah ayat berikutnya, yaitu surat apa? Surat An-Nisa 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa ma qataluhu yaqina. Ini menegaskan bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh, ya kan? Dan juga tidak disalib. Walakin syubbiha lahum, tetapi diserupakan dengan orang lain lah begitu. Nah, jadi itu tegas Nabi Isa tidak dibunuh kalau ayat ini. Sedangkan kalau di ayat yang Ali Imran 55, Allah mematikan Nabi Isa. Pertanyaannya yang sekarang menganga itu adalah, jadi Nabi Isa itu mati dulu baru naik ke atas, atau dia nggak mati dan sudah di atas sekarang ini? Ya itulah. Gimana kira-kira Ustaz Wildan? Ya, ini menjadi dasar. Menjadi perbedaan para ulama. Nanti sebagian ulama juga mengatakan ya Nabi Isa sudah wafat. Ayatnya itu tadi ini mutawaffika. Gitu, sudah wafat. Termasuk kalau tidak salah Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya itu juga berpendapat bahwa Nabi Isa itu sudah wafat. Ayatnya pakai tadi itu ini mutawaffika. Berarti nanti hidup lagi. Hidup lagi gitu. Tidak hidup sekarang ini gitu ya. Bukan hidup tapi di alam lain lalu nanti akan ke sini gitu ya. Ya oke lah ya, tiap mufasir jadi beda-beda juga pada akhirnya. Sebagian yang lain juga enggak, Nabi Isa itu hanya diangkat Allah saja begitu. Mutawaffika di situ itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafat itu kan artinya wafa itu kan dicukupkan. Seseorang dikatakan wafat itu kan berarti sudah cukup artinya. Rezekinya sudah cukup, hidupnya sudah cukup begitu. Jadi cukuplah kamu di dunia ini ya, tidak usah bermain lagi gitu, tidak usah eksis lagi, ditarik ke langit. Ya kalau buat kita namanya mati kan kalau kayak gitu kan. Ya sudah cukuplah kamu di dunia, itu kemana? Ya ke akhirat ya kan. Walaupun bukan ke akhirat, mungkin ke sisi Allah. Bahasanya itu balhum ahya'un 'inda rabbihim. Itu kan terkait dengan para syuhada ya. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata atau amwat gitu ya. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Coba kita cek ayatnya benar enggak itu. Saya takut salah mengucapkannya. Quran yang bunyinya bal ahya'un 'inda rabbihim. Ada beberapa ayat yang mirip redaksinya. Iya, terbolak-balik nanti ya. Ini kalau surat Al-Baqarah 154, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat gitu ya. Tapi kalau Ali Imran 169, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Nah, terusannya itu yang penting. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Itu Al-Baqarah. Kemudian kalau Ali Imran bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Lebih detail lagi itu. Hidup di sisi Tuhannya dan dapat rezeki
dapat rezeki itu berarti kan kesannya masih hidup kayak kita, makan, minum dan sebagainya, ada rezekinya gitu. Karena kalau orang mati kan tidak makan, tidak minum gitu ya. Jadi memang menarik juga itu ya. Baik, kita balik lagi. Nabi Isa. Ya, boleh Nabi Isa. Oke. Ini dua ayat yang ya dalam tanda kutip memang menjadi titik perdebatan di antara para ulama begitu saja. Sebagian ulama mengatakan Nabi Isa itu sudah wafat. Kemudian sebagian yang lain mengatakan ya Nabi Isa belum wafat karena nanti di akhir zaman itu akan turun lagi ke dunia untuk ya itu ceritanya panjang itu di akhir zaman begitu ya. Nabi Isa akan turun lagi dan akan memimpin begitu, akan memimpin dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita lanjutkan di ayat berikutnya Ustaz. Ini di poin yang ke-13, haruskah basmalah saat menyembelih? Ini perdebatan fikihiyah juga sebenarnya, dan para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Yang pertama madhab jumhur, ya mayoritas ulama itu mengatakan bahwa menyembelih hewan itu wajib baca bismillah di lisan gitu, dan kalau tidak baca bismillah maka tidak sah gitu kan. Sementara dalam hal ini mazhab Asy-Syafi'i sendirian yang mengatakan bahwa disunnahkan baca bismillah, tapi kalaupun tidak dibaca, lupa atau sengaja, tetap sah. Yang penting cara penyembelihannya benar, dan penyembelihnya itu minimal ahli kitab. Kalau bisa muslim ya tentu lebih utama, tapi minimal ahli kitab. Ya dasarnya dari Al-Qur'an juga. Ya, yang pertama wadhkurusmallahi alaihi. Ya, bacakanlah atau sebutlah nama Allah atasnya, atau di Al-Maidah juga tuh fakulu mimma dzukirusmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minun. Jadi kata-kata ismullah itu disebutkan. Wadhkuru, ya kan? Bacalah atau sebutlah gitu kan. Sementara nanti ada ayat yang menjadi antitesisnya, di mana Allah membolehkan kita umat Islam memakan hewan yang disembelih oleh ahli kitab. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Wa ta'amul ladzina utul kitab ya ta'am. Jadi ta'am di sini artinya makanan ya, tapi maksudnya adalah hewan yang disembelih oleh utul kitab, ya mereka yang punya kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Hillul lakum, itu halal bagi kamu. Sebagaimana juga wa ta'amukum, sembelihan kamu hillul lahum, halal buat mereka. Itu kan tegas tuh, jelas begitu kan. Nah, yang menjadi dasarnya mazhab Asy-Syafi'i membolehkan sembelihan itu tidak pakai baca bismillah adalah ayat ini. Karena orang Yahudi, orang Nasrani pastinya tidak baca bismillah. Gitu kan. Yang baca bismillah itu hanya Allah. Yahudi dan Nasrani itu mereka tidak baca bismillah, bukan agama Islam kok. Tapi sembelihannya dihalalkan begitu, sehingga kesimpulannya kalau dalam mazhab Syafi'i halalnya penyembelihan itu tidak harus dengan bacaan basmalah. Cukup dengan istilahnya orangnya menyembelihnya dengan cara yang sesuai syariah. Maksudnya cara itu maksudnya ya hewannya bukan dibunuh ya. Ayam itu bukan dipelintir kepalanya, bukan dipotek lehernya, bukan dibanting, bukan digebukin dan sebagainya, tapi dengan cara memang diiris gitu ya lehernya sehingga keluarlah darahnya begitu. Dan yang penting agama orang itu. Kalau misalnya dia Muslim, oke, dia Nasrani, dia Yahudi, oke. Nah, tapi kalau dia misalnya di luar dari agama samawi, entah itu Hindu, Buddha, Konghucu atau apa yang lain, nah itu tidak dibenarkan walaupun baca bismillah gitu kan. Jadi bukan masalah bismillahnya, tapi masalah agamanya orang itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi di luar mazhab Syafi'i, selain orangnya harus muslim dan harus baca bismillah gitu ya. Kedudukan bismillah ini menjadi khilafiyah secara hukum fikih, gara-garanya di dalam Al-Qur'an memang ada dua pendapat. Selain itu nanti mazhab Syafi'i juga mengatakan bahwa bolehnya makan yang tidak yakin itu dibacaan bismillah apa enggak, ya dengan peristiwa di zaman Nabi. Ketika Nabi dan para sahabat dihidangkan suatu makanan, yang mana ada seorang sahabat yang bertanya atau istilahnya meragukan, ini halal enggak ya? Mereka tuh muslim apa enggak? Mereka baca bismillah apa enggak? Lalu Nabi mengatakan, samillah, kamu baca bismillah, makan, gitu kan. Nah, ini menunjukkan bahwa
keraguan itu kan seharusnya membuat mereka nggak usah lah, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka, kan begitu harusnya. Tinggalkan apa yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Kalau kita ragu-ragu makanan ini dia nyembelihnya baca bismillah apa enggak ya gitu kan ragu-ragu. Tapi ternyata Rasulullah tidak mengatakan ya udah jangan dimakan, enggak. Tapi justru kalian baca bismillah dan makanlah begitu. Kesannya bahwa berarti kalau nanti yakin bahwa ini nyembelihnya nggak baca bismillah, berarti jadi masalah dong gitu kan, jadi masalah. Ternyata tidak jadi masalah. Kenapa? Karena rupanya masalah bismillah itu bukan kewajiban. Ya sudah kalau bukan kewajiban. Nah itu gimana dengan agamanya? Ya agamanya kalau dia Yahudi Nasrani sudah nggak ada masalah. Sebenarnya itu mazhab Syafi'i begitu. Cuman kalau kita orang Indonesia walaupun katakanlah bermazhab Syafi'i, kayaknya dalam hal penyembelihan tuh mazhabnya bukan Syafi'i. Mazhabnya malah ke yang lain-lain gitu. Makanya ada sembelihan non muslim itu dianggap tidak halal. Daging impor dari negara-negara Kristen itu kayak dari Australia, dari Belanda, dari mana itu dianggap tidak halal. Dianggap tidak halal karena dianggap tidak baca bismillah gitu. Atau bahkan juga ini menyembelih dengan mesin. Ya, dengan mesin kan. Loh, kok disembelihnya pakai mesin? Berarti nggak baca bismillah dong, gitu kan? Nah, itu berarti tidak halal. Banyak yang berpikirnya seperti itu. Ya, karena menganggap ya memang harus baca bismillah. Nah, sebenarnya kalau yang berpendapat seperti itu mazhabnya bukan Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak baca bismillah tidak apa-apa, gitu kan? Bahkan kalaupun mau baca bismillah tapi sekali aja untuk sekian banyak hewan itu juga nggak masalah, gitu. Tapi ya begitulah pemahaman yang campur aduk di tengah masyarakat kita itu kemudian membuat orang beranggapan bahwa kalau nggak baca bismillah berarti bangkai. Gitu. Padahal dalam mazhab Syafi'i malah tidak, gitu. Malah bukan bangkai, malah sah gitu. Maka ketika ada beberapa teman di beberapa negara yang negara non Islam bertanya, Ustadz kami di sini di Jepang gitu ya. Ini nggak ada daging halal gitu karena semua daging tuh yang nyembeli orang Jepang semua gitu. Terus ada sih katanya daging dari Australia atau dari Belanda, dari negara-negara yang ya bukan Islam juga sih, tapi mereka ahli kitab. Gimana? Ya saya bilang kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i itu malah jadi halal. Kenapa? Karena sembelihan ahli kitab gitu. Oh tapi mereka nggak pernah ke gereja. Wah nggak ada urusannya. Masalah ahli kitab sama rajin ke gereja. Contohnya kita umat Islam nggak terlalu rajin juga kan ke masjid, tapi kan nggak jadi ukuran rajin ke gereja apa rajin ke masjid itu nggak jadi ukuran. Yang penting statusnya adalah Muslim, statusnya adalah Kristen atau apalah begitu. Nah dia nyembelih ya sudah. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu sah, boleh. Tapi kalau menurut mazhab selain Syafi'i memang harus baca bismillah begitu. Nah cuma kalau saya ngobrol sama teman-teman yang di LP POM MUI itu negara-negara yang non Islam yang punya sumber daging daging sapi potong gitu ya, itu misalnya di Australia gitu ya. Kalau kita mau impor dari Australia maka untuk bisa dapat sertifikat halal tuh dari sini terbang dulu ke Australia, meninjau, melihat gitu, dan rupanya ya perusahaan yang memproduksi daging itu ya sapi-sapi Australia itu kalau mau bisa masuk ekspornya ke Indonesia, kita impor dari Australia itu syaratnya harus ada jagal yang muslimnya, walaupun itu perusahaan non muslim gitu, tapi jagalnya harus muslim untuk jagalnya, dan kemudian dicek kemuslimannya, dicek juga proses penyembelihan dan sebagainya. Kalau sudah disurvei begitu kemudian sudah benar, maka kita membolehkan gitu bahwa di Indonesia ada yang mengimpor daging sapi dari Australia atau dari mana lah gitu. Ya buat para pedagang daging sapinya itu ya nggak peduli, nggak masalah daripada nggak laku, betul. Nah, daripada nggak laku mendingan dia ajukan sertifikasi halal. Sebenarnya masalahnya sederhana aja gitu, hanya pebisnis yang bego banget gitu, yang dia punya pangsa potensial banget gitu kan. Masyarakat Indonesia tuh 270 juta ya, ada kesempatan tuh mengekspor ke Indonesia, berarti kan tuh devisa buat mereka. Kalau cuma gara-gara kata Indonesia baca bismillah nggak gitu, kalau nggak baca bismillah nggak mau beli nih, tapi kalau baca bismillah mau beli, ya dia baca bismillah lah begitu. Kalau perlu dia undang ustadz, habib apa segala macam untuk bacain bismillah, kan galau cuma baca bismillah doang, apa susahnya gitu kan. Menghormati kepercayaan calon konsumen itu pastilah gitu ya kan. Pedagang-pedagang itu kan gini,
Lebaran dia jualan, Natalan dia jualan, ya. Kalau mungkin di suatu negara itu komunis anti agama, ya dia jualan juga. Yang penting barang gua laku. Kan prinsip pedagang itu kan palu gada. Apa lu mau, gua ada. Nah, gitu kan. Kalau perlu dibaca-bacain apa jampe-jampe, bacain jampe-jampe gitu kan. Kalau perlu didoain gitu. Padahal sih barangnya itu juga. Cuman air juga. Cuman kan itu bisa meningkatkan nilai. Karena airnya sudah dibacain Quran 7 kali hatam gitu. Nah, itu buat meningkatkan daya jual gitu kan. Ya satu hal yang menarik. Kita kemarin bicara mushaf ya. Oke. Para pemain bisnis percetakan, penerbit buku ya. Itu kalau bicara buku apa, judul apa, tema apa yang paling laris itu mushaf. Mushaf. Dan pemainnya tidak muslim semua. Malah sebagian besarnya itu pemainnya malah non-muslim. Non-muslim, kafir gitu ya. Tapi jualan mushaf. Kita tanya, kok jualan mushaf? Kan bertentangan dengan agama kalian. Oh, agamamu, agamaku, agamamu. Tapi bisnisku itu kalau bisa merambah ke wilayah ekonomimu. Nah, jadi jual lah. Jadi ya mau apa boleh buat kan. Jadi pedagang itu ya dia sih nggak peduli dengan itu semua. Kalau memang harus baca bismillah, so what? Ya bacalah bismillah gitu. Kalau perlu gua terbitin mushaf gitu. Ya kalau emang dengan terbitin mushaf pada mau beli semua, ya nggak. Nanti kapan-kapan orang-orang pebisnis yang non muslim itu kalau melihat bisnis bikin pesantren itu menjanjikan, ya bikin gitu. Kenapa enggak? Bikin aja gitu. Karena apa? Karena menjanjikan ya, masuk pesantren sebulan anak bayar 20 juta gitu. Bayar 20 juta. Ya dia akan bangun pesantren yang sebagus-bagusnya, dicarikan ustadz yang sepintar-pintarnya dan sebagainya dengan fasilitas yang sebagus-bagusnya, tapi yang punya modalnya non muslim gitu. Buat mereka business is business. Kalau perlu bikin pesantren pun ayo gue jabanin begitu ya. Nah, itu ya namanya orang bisnis ya harus dia bisa hidup di tengah masyarakatnya. Ya kan? Menjelang lebaran, menjelang puasa, itu kan yang ramai tuh pasar kan. Emang yang punya pasar tuh muslim semua? Enggak, yang punya pasar justru yang non muslim gitu. Maka sangat tidak logis kalau kita tuh ribut, wah tuh nggak baca bismillah, ya bego banget dia kalau nggak baca bismillah, siapa yang mau beli begitu. Oke, gitu terkait apakah dalam menyembelih harus membaca bismillah atau tidak. Ini ayatnya juga memang ada dua yang dalam tanda kutip kontradiksi dan juga menjadi dua sumber beda pendapat juga Ustaz ya, antara jumhur ulama dan mazhab Syafi'i. Baik. Kita lanjut ke poin berikutnya Ustaz, di poin 14. Bolehkah menikahi wanita ahli kitab? Nah, ini. Yang pertama boleh. Ya. Ayatnya pakai surat Al-Maidah ayat 5. Ya. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna. Dan dihalalkan bagimu mengawini wanita yang menjaga kehormatan ya, di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Ya. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya. Oke. Ini boleh berarti menikahi wanita ahli kitab. Iyalah. Orang ayatnya begitu kok, ya kan? Nah, cuman permasalahannya nanti ada ayat yang mengatakan tidak boleh. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min gitu ya. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrikah ya hatta yu'min sampai mereka beriman. Ya, kalau penjelasan yang yang rinci itu begini. Yang tidak boleh dinikahi itu adalah wanita yang musyrik. Musyrik itu maksudnya agama selain agama samawi alias agama ardi. Yaitu ya kalau di Indonesia itu agama samawi itu kan Kristen, ya Katolik itu samawi. Atau kalau di dunia ya Yahudi gitu. Di Indonesia kan tidak diakui Yahudi sebagai sebuah agama di dalam Kementerian Agama gitu ya. Wah, agama-agama samawi ya yang tersisa sekarang ya Yahudi dan Nasrani dengan segala macam sektenya mereka begitu kan. Yang selain itu, selain Yahudi Nasrani, maka itu adalah agama ardi, ya Buddha, Hindu dan sebagainya. Nah, itu yang tidak boleh. Itu yang disebut dengan istilah musyrikat. Gitu. Ini penjelasan yang rinci, yang rincinya begitu. Makanya kemudian banyak para sahabat yang menikah dengan wanita-wanita yang ahli kitab, gitu kan.
banyak tuh para sahabat yang punya istri orang Kristen atau orang Yahudi. Nah, tetapi sebagian kalangan mengatakan nggak boleh. Kenapa? Karena ayat yang menyebutkan wala tankihul musyrikat, janganlah kamu menikahi wanita musyrikat, itu termasuk juga orang Yahudi dan orang Kristen. Yahudi itu emang Tuhannya satu apa banyak? Kan mereka menyembah Uzair dan mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah. Kristen juga sama, mereka kan menyembah Nabi Isa dan mengatakan Nabi Isa adalah anaknya Allah. Kemusyrikan apalagi yang lebih berat dari menjadikan manusia sebagai anak Tuhan? Itu kan yang sangat musyrik banget gitu loh. Maka semacam kayak Ibnu Taimiyah itu mengatakan haram itu menikah dengan wanita ahli kitab. Kenapa? Karena pada dasarnya ahli kitab itu musyrik, gitu, nggak boleh, gitu kan? Nah, sedangkan pendapat yang lebih masyhur, yang lebih populer dibedakan. Ya, kalau wanita yang ahli kitab, Kristen, Yahudi itu boleh. Buktinya banyak sahabat yang menikah dengan wanita Kristen dan Yahudi. Sedangkan yang tidak boleh adalah yang Majusi, misalnya yang menyembah berhala dan sebagainya, atau orang-orang Mekah itu yang menyembah Lata, Mana, Uzza, Hubal dan sebagainya. Itu yang tidak boleh dinikahi. Tapi kalau wanita ahli kitab itu boleh dengan ayat ini. Nah, itu kan jadi khilafiyah di antara para ulama. Khilafiyahnya lagi kalau di zaman sekarang adalah yang mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi wanita ahli kitab. Karena ahli kitab itu adanya di zaman Nabi doang. Karena kalau zaman sekarang ahli kitab itu sudah musyrik semua, dalam arti kan kitab sucinya sudah diubah-ubah. Terus agamanya juga sudah berubah, sudah nggak sesuai lagi gitu kan. Nah, jadi ada yang mengatakan begitu. Kalau di zaman Nabi oke lah, wanita ahli kitab tuh masih murni gitu katanya. Sedangkan kalau di zaman sekarang udah nggak sesuai lagi gitu. Ya walaupun pendapat seperti itu masih bisa dijawab juga. Ya begini, kalau dibilang di zaman Nabi ahli kitab itu masih murni, dalam arti masih sesuai dengan agama yang lama, tapi di dalam Al-Quran mereka sudah disebut sebagai orang yang kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Ya, telah kafirlah mereka yang bilang bahwa Allah itu salah satu dari 3 Tuhan. Bahkan ayat yang lain menyebutkan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Nah, itu kan menunjukkan bahwa di zaman Nabi sekalipun ketika Al-Quran turun, itu sudah ada yang menjadikan Tuhan itu ada 3, Trinitas gitu ya. Dan juga sudah ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Nah, kalau hari ini mereka menyembah 3 Tuhan dan sebagainya, bedanya apa masa lalu dengan masa sekarang? Ya kan? Konsep Trinitas itu kalau dalam sejarah Kristen itu kejadiannya bukan baru-baru ini saja. Trinitas itu sudah ada sejak zaman awal, abad kedua atau ketiga Masehi. Nabi Muhammad itu lahir di abad ke-7 Masehi, 571 lahirnya, berarti abad ke-6 gitu ya. Tapi diangkat jadi Nabi Muhammad itu kan jadi utusan Allah kan 610, udah di abad ke-7. Nah, sidang konsili yang memastikan bahwa Tuhan itu ada 3, itu abad keberapa? Abad kedua atau ketiga lah, begitu kan sidang konsilinya itu. Artinya 400 tahun sebelum Nabi lahir, orang Kristen itu sudah menyembah Nabi Isa, sudah punya Tuhan 3, gitu. Jadi kalau dibilang, kalau di zaman Nabi Muhammad tuh masih asli gitu Kristennya, atau masih Hanif lah istilahnya begitu, masih murni. Sedangkan yang rusak tuh yang sekarang tuh rusak, makanya sekarang kita nggak pakai. Nah, itu sebenarnya agak kurang tepat juga gitu ya. Nah, sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ahli kitab di sini adalah darah Yahudi, darah Nasrani. Jadi karena agama Nabi Isa itu hanya untuk kaumnya, kaum itu adalah bangsa itu adalah ras. Jadi rasnya Nabi Isa saja. Ya, kalau rasnya Nabi Isa tuh boleh gitu. Wanita yang dari rasnya Nabi Isa, wanita yang dari rasnya Nabi Musa, rasnya gitu ya, atau bangsanya orang Yahudi dengan penampilan keyahudiannya gitu. Oke. Tapi kalau Yahudi tapi Jawa, tapi Sunda, tapi Batak itu sudah bukan ras lagi, itu lebih kepada apa istilahnya teologinya. Nah, jadi kehalalan menikahi wanita ahli kitab itu dikaitkan dengan darah dan bukan dengan teologinya, aliran teologinya, begitu kan? Itu ada yang mengatakan seperti itu. Nah, cuman dijawab juga bahwa di zaman Nabi pun banyak orang yang secara ras itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi diperlakukan seperti Yahudi dan Nasrani karena mereka mengakui atau memeluk agama tersebut. Misalnya An-Najasyi. An-Najasyi itu raja Afrika, Habasyah, hitam.
apa hubungannya dia dengan rasnya Nabi Isa? Nabi Isa itu orang Palestina, nggak ada orang Palestina hitam rambutnya keriting kayak gitu, nggak ada kan? Atau Nabi Musa juga orang Palestina juga, nggak ada. Nabi Musa itu pengikutnya orang-orang hitam gitu kan? Nah, tapi Raja Habasyah itu orang hitam, orang Habasyah, orang Ethiopia sekarang gitu kan? Nah, dan diperlakukan oleh Nabi Muhammad sebagai ahli kitab juga. Ada sabda Nabi yang menyebutkan sannu alaihim bisunnati ahli kitab. Ya, perlakukan mereka sebagaimana mereka itu seolah-olah adalah ahli kitab, walaupun mereka bukan ahli kitab dalam arti bukan rasnya, tapi karena mereka memeluk agama ahli kitab, ya kita perlakukan hukumnya pada mereka begitu juga. Gitu. Konon sih kabarnya orang-orang di Afrika itu kok ngaku Yahudi karena mereka bilang bahwa dulu Raja Sulaiman itu kawin sama Ratu Afrika, Queen of Saba. Queen of Saba itu sebenarnya Ratu Balkis. Nah, Ratu Balkis sebenarnya bukan di Afrika, tapi adanya di Yaman, gitu kan ya, di Yaman. Cuman ada hubungan erat antara Afrika dengan Yaman. Nah, konon dikatakan bahwa Ratu Balkis itu hitam, bukan putih. Queen of Saba itu, Ratu Saba itu bukan orang putih, dia orang hitam. Gitu. Maka pernikahan black and white itu Sulaiman dan Ratu Balkis melahirkan generasi Yahudi yang berkulit hitam. Gitu. Nah, dengan cara itu berarti kan itu rasnya juga, gitu kan. Oke lah, itu banyak perdebatan di situ sebenarnya. Baik, Ustaz. Ini kalau kita pakai pendapat jumhur ulama, membolehkan memang seorang laki-laki muslim itu untuk menikahi perempuan ahli kitab, gitu. Tapi tidak dengan perempuan yang musyrik, gitu saya. Yang non ahli kitab. Non ahli kitab. Nah, oke. Yang saya ingin garis bawahi justru di poin ini adalah di balik pernikahan itu sendiri, Ustaz. Ini yang kadang kurang diperhatikan dalam tanda kutip masyarakat muslim yang memang melakukan praktek ini, katakanlah begitu ya. Bahwa yang pertama yang dibolehkan itu hanya laki-laki muslim yang menikahi perempuan ahli kitab. Tidak sebaliknya, tidak perempuan muslimah yang dinikahi oleh ahli kitab. Kalau yang seperti ini tidak dibenarkan. Yang pertama juga ya kalaupun Anda menikahi perempuan ahli kitab, ya Anda harus mendakwahi sampai dia masuk Islam, gitu kira-kira. Jadi jangan sampai dibiarkan istrinya itu tetap memeluk agamanya gitu ya, agama asalnya gitu, jangan. Sebagaimana praktek para sahabat, sebagian para sahabat itu menikahi dengan perempuan ahli kitab, tetapi pada akhirnya istri-istrinya itu juga masuk ke Islam. Artinya ada proses dakwah terus-menerus begitu. Nah, kalaupun yang kita bahas sebenarnya bukan enggak, maksudnya begini. Bagaimana kalau sampai akhirnya dia nggak mau masuk Islam juga? Apakah jadi haram? Apakah otomatis jadi ditalak? Ya, enggak, maksud saya ya memang sah pernikahannya. Tetapi kan kita ya kok tega gitu. Nanti kita akan masuk surga begitu kan, sedangkan istri kita meskipun pernikahannya sah gitu kan, karena dia Yahudi atau Nasrani begitu, tidak di surga dan masuk neraka. Jadi, itu kan sesuatu yang tidak mengenakan begitu. Jadi kalau melihat konteks di masa lalu, menikah dengan ahli kitab itu bukan pernikahan yang pertama, itu pernikahan yang kesekian, yang berikutnya gitu loh. Jadi kalau istri yang solehah, yang qanaah, yang sakinah mawaddah warahmah itu ada gitu kan. Tapi ketika mereka, nah ini dia kasusnya. Kenapa kok para sahabat menikah dengan para ahli kitab? Karena mereka ke Mesir, mereka ke Syam, ke negeri-negeri yang ada ahli kitabnya. Dan istri dan anaknya tinggal di kampung halaman. Terus mereka mau ngapain di situ? Mau berzina. Nah, gitu kan. Wanita-wanita yang tersedia itu wanita-wanita Kristen, wanita Yahudi. Nah, terjadilah mereka menikah, ya kan? Banyak kan guru-guru kita dari Saudi, dari Mesir dan sebagainya di Indonesia yang menikah dengan wanita Indonesia. Secara zuruf emang nggak memungkinkan mereka membawa istri dan anaknya ke Indonesia. Karena mungkin gaji mereka terbatas gitu ya, tempat penampungannya di Indonesia terbatas. Lalu di Indonesia, bayangin, laki-laki yang sehat gitu loh, tinggal di Indonesia nggak usah lama-lama lah, 1 semester aja gitu, tidak berhubungan dengan istrinya, kayak apa kan? Nah, daripada dia berzina, ya dia menikahlah dengan wanita Indonesia gitu. Cuma kalau sampai kabarnya terdengar di negara asalnya, bisa palang pintu pindah ke jidat. Akhirnya nikahlah di Indonesia dengan wanita Indonesia, gitu kan? Nah, itu adalah orf gitu, itulah zuruf gitu, kondisi yang tidak bisa tidak. Nah, cuma kalau orang Timur Tengah di Indonesia nikah dengan wanita Indonesia, it's okay, nggak ada masalah. Malah menguntungkan, kenapa? Karena pertama muslimah, yang kedua nggak minta mahar yang tinggi. Hadhihi jannatullahi
fil ardi, kan begitu. Inilah surga Allah di muka bumi gitu kan. Dapat istri otomatis dapat pembantu, karena istri-istri di Indonesia itu sudah otomatis dia jadi pembantu gitu. Nah, bayangkan kalau dulu para sahabat itu mereka harus ke Syam, nggak bawa istri juga pastinya. Bagaimana dengan urusan hajat mereka gitu kan? Ya nikahlah dengan wanita lokal, tapi wanita lokal itu tidak bisa dipaksa masuk Islam. Tidak bisa dipaksa masuk Islam, kan la ikraha fid din, gitu kan? Ya nikahlah mereka dengan wanita-wanita yang ahli kitab di Syam, di Mesir, di mana-mana, lalu terjadi pernikahan itu dan punya anak, gitu kan? Nah, apakah disyaratkan bahwa harus ya nanti harus sampai masuk Islam loh? Kalau enggak, awas loh, enggak juga kan? Tapi memang kenyataannya memang pada masuk Islam. Kenapa? Karena husnul muamalah, muamalahnya sangat bagus, gitu. Jadi tidak didakwahi dalam arti harus, wajib, enggak. Tapi terkesima saja dengan wah indah banget ya kehidupan konsep Islam itu gitu kan. Nah, jadi seorang wanita kalau sudah jatuh cinta pada suaminya udah kelepek-kelepek istilahnya, apapun ya dia mau gitu kan, kata dengan cara berpindah agama juga begitu. Ya tapi ini kasuistik ya, di beberapa tempat lain ya pernikahan antar agama malah mengakibatkan kemurtadan, itu banyak juga ya. Di daerah-daerah yang proses pemurtadannya itu kuat, itu salah satu triknya adalah juga menggunakan para wanita juga. Jadi yang laki-lakinya muslim menikah dengan wanita ahli kitab gitu, kemudian bukannya bukannya dia menarik yang ahli kitab ke Islam, tapi malah dianya yang murtad ke sana begitu. Itu kasus itu juga sering terjadi juga gitu. Makanya para ulama membolehkan al-ibahah ma'al karo'ah ma'al karo'ah. Iya, karohanya itu ngelihat kondisi. Ya, kondisi. Ini jangan sampai nanti perempuan-perempuan muslimahnya pada jomblo begitu karena itu kan lagi-lagi waktu itu kan Umar pernah pengen bikin kayak gitu peraturan. Di zaman Umar itu fenomena kan zaman Umar kan lagi penyebaran banyak, Islam kemana-mana, futuhat Islamiyah. Dan ada tren gitu loh bahwa semua sahabat itu pada nikah dengan ahli kitab. Itu pengen dibikin peraturan tidak boleh. Gitu, tidak boleh gitu. Umar berkali-kali memaksa para anak buahnya ya untuk menceraikan istrinya yang ahli kitab. Ada tuh salah sahabat dikirimi suratnya Umar tuh tegas banget. Jangan kau letakkan suratku ini sebelum kau talak dulu istrimu yang Yahudi itu. Wow, gitu kan. Ini lagi baca nih, jangan kau letakkan suratku sebelum kau talak dulu istrimu yang Yahudi. Wah, kan keras banget itu Umar. Nah, sebagian ada yang takut sama Umar lalu ditalak. Tapi sebagian lagi ada yang nggak bisa, Allah sudah bilang halal, apa urusannya Umar bilang nggak boleh. Jadi dia nggak mau mentalak istrinya. Ketika Umar sudah meninggal, baru dia talak untuk membuktikan bahwa gua bukan taat sama Umar. Wow, sampai segitunya. Ini berarti kalau sampai ngeberani ngelawan Umar, berarti dia hebat juga, gitu. Karena jarang-jarang ada yang berani ngelawan Umar. Gitu. Baik, Ustaz. Kita lanjutkan Ustaz di pembahasan berikutnya ini, yang poin ke-15, Bapak Ibu. Riba yang sedikit emang boleh gitu ya? Iya. Ini yang pertama tetap tidak boleh meskipun ribanya sedikit gitu ya. Karena ayatnya wadharu ma baqiya tinggalkan sisa riba. Kesan dari ayat ini adalah ma baqiya, yang tersisa saja, cuman sisa-sisanya doang. Ibaratnya orang makan tuh ada upo. Bahasa Indonesianya upo. Kita makan nasi nih, maksudnya berantakan, itu ada upo. Upo itu apa sih? Ya nasi yang tercecer kan? Yang tercecer aja butiran itu nasi gitu ya, butiran nasi yang tercecer. Upo, itu bahasa Jawa hebat itu. Itu saja tidak boleh gitu. Wadharu, tinggalkan ya kan sisa-sisa riba. Berarti itu kan kecil kan? Ya istilahnya ya cuman nasi seuprit lah gitu kan. Nggak akan kenyang juga, itu saja harus ditinggalkan, sekecil itu gitu kan, apalagi yang besar kan begitu kan. Ayatnya jadi tegas itu, Al-Baqarah 279. Sementara di ayat yang lain ya, yaitu surat Ali Imran 130 menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Janganlah kamu memakan riba yang mana riba itu adhafan mudha'afah. Sudah adhaf ya, berlipat, mudha'afah dilipat lagi. Jadi berlipat ganda. Nah, ini bahasa kitanya jadi berlipat ganda. Nah, sebagian orang mengatakan bahwa ilat keharaman riba itu ya ketika mencekik gitu. Mencekik. Kalau nggak mencekik,
Ya enggak, makanya ada istilah soft loan, pinjaman lunak, gitu. Misalnya gini, ini yang contoh yang sering terjadi di tengah kita ya. Kita bikin koperasi, namanya koperasi simpan pinjam antar karyawan, gitu kan. Lalu mereka menyimpan. Nah, tabungan itu kalau dikumpulkan jadi banyak. Lalu ada salah satu di antara anggota yang ingin menikahkan anak, ingin ya pokoknya ada kebutuhan lah gitu. Dia pinjem, ya nggak banyak sih, cuman 20 juta gitu. Nah, biar sebenarnya kan aslinya pinjam 20 kembali 20 kan gitu ya. Tapi biar koperasi ini juga menjadi tambah besar, itu ada semacam biaya administrasi. Kecil sih, cuma 1% gitu. Pinjam, ntar kembaliinnya 20 juta per plus 100.000 gitu doang. Tidak memberatkan sama sekali, bahkan malah menolong gitu kan. Nah, menurut sebagian kalangan, kalau cuman sedikit mah itu nggak haram, itu nggak riba. Gitu, karena cuma kecil. Karena ilat keharaman riba itu kalau mencekik gitu, rentenir yang mencekik pinjam 10 juta, ngebalikinnya 100 juta. Nah, itu baru haram. Tapi kalau pinjam 10 juta, kembaliin 10 juta tambah 100.000. Kan itu nggak berasa. Kalau nggak berasa nggak apa-apa dong. Karena yang diharamkan di Quran itu ayatnya la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Riba yang berlipat ganda. Gitu kan. Nah, mereka yang anti riba itu keluarin jurus yang satu lagi, Al-Baqarah 279, yang seuprit aja baqiya minar riba, sisa-sisa riba itu aja harus ditinggalkan, apalagi yang besar gitu kan. Maka tidak boleh, walaupun cuma 1 rupiah itu pun tidak boleh juga, begitu kan. Ributlah tuh dua kubu itu ya, kubu yang bilang haram riba sama kubu yang bilang tidak haram tidak riba, karena ilatnya tidak mencekik, tidak mematikan, begitu. Dua ayat yang sering kali dijadikan ayat berdebat antara kedua belah pihak. Gitu. Tema besarnya adalah kalau ada kelebihan tapi sedikit tidak mencekik, apakah termasuk riba yang diharamkan juga atau tidak? Itu dia anunya fokusnya gitu. Oke. Meskipun menurut jumhur ulama ya ini ayatnya sudah jelas nih, Al-Baqarah 279 nih. Mau sedikit pakai banget ya, haram juga, wa daru ma baqiya minar riba begitu. Yeah. Nah, juga argumen yang dibangun adalah ayat yang sebelumnya itu, yang la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa itu, ini adalah ayat yang turun memotret praktek jahiliyah pada waktu itu. Ya. Jadi tidak bisa di mafhum mukhalafahnya begitu. Tidak bisa nih dijadikan mafhum mukhalafah. Kan prakteknya haram memakan riba yang berlipat ganda. Berarti yang tidak mencekik tidak haram dong. Nah, tidak bisa begitu karena ini bukan semacam aturan yang gimana maksudnya? Ini tuh semacam memotret perilaku masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Jadi tidak bisa. Artinya itu bukan syarat. Ya, bukan syarat. Riba yang diharamkan itu bukan riba yang adhafan mudha'afah. Tapi itu cuma sekedar bercerita bahwa di masa lalu itu riba itu ya adhafan mudha'afah menurut sebagian ulama gitu. Tapi menurut sebagian yang lain mengatakan ya enggak. Itu ayatnya itu syarat. Riba dikatakan riba itu yang haram, itu yang adhafan mudha'afah. Itu dijadikan syarat, bukan dijadikan sebagai sifat, bukan hal gitu. Jadi perbedaan penafsirannya adalah riba yang berlipat ganda. Berlipat gandanya itu apakah menjadi syarat ataukah hanya sekedar cerita bahwa di masa lalu seperti itu. Itu perdebatannya di situ di antara kedua kelompok ya yang berbeda pendapat. Jadi ayatnya sama-sama pakai ayat yang sama, cuma cara menafsirkannya yang berbeda. Oke. Baik. Begitu Bapak Ibu terkait riba yang sedikit apakah haram atau tidak, kita lanjutkan tadi. Di poin ke-16, memadu kakak beradik antara hamba sahaya. Ya. Jadi ini unik ya. Jadi gini kan, kalau di masa Nabi masih ada perbudakan, menikahi budak itu nggak usah pakai nikah kayak menikah dengan wanita biasa. Asal dibeli, asal dikasih, asal dihadiahkan, asal diwariskan, pokoknya kita jadi pemilik si budak, maka kita boleh menyetubuhinya, begitu kan? Nah, jadi siapa saja gitu. Nah, sekarang ada budak yang dia tuh kakak beradik, budak perempuan, dia ada kakaknya, ada adiknya, dua-duanya disetubuhi boleh nggak? Gitu kan? Nah, satu mengatakan tidak boleh. Kenapa? Wa anta juma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Janganlah kamu menghimpun dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi masa lampau. Itu ada dalam tanda kurung di situ, dalam perkawinan.
Jadi nggak boleh ya menikah dengan kakaknya sekaligus juga menikah dengan adiknya, kecuali gantian, namanya turun ranjang. Tapi kalau dalam satu masa yang sama, kakaknya dinikahi, adiknya dinikahi itu haram hukumnya, gitu kan? Nah sekarang pertanyaannya gini, bagaimana kalau kakak beradik itu bukan istri, tapi budak? Memang dia punya kakaknya dia beli, adiknya juga dia beli, dan disetubuhi, tapi bukan sebagai istri, sebagai budak. Nah itu ada yang mengatakan itu nggak boleh juga, karena ayatnya tidak boleh menggabungkan antara kakak dan adik, gitu kan? Nah, yang dibilang haram itu protes. Itu kan kalau dalam pernikahan. Sedangkan ini bukan dalam pernikahan. Ya, jadi mana yang benar ya tergantung dari masing-masing mazhabnya, gitu. Tapi ini nggak realistis di zaman sekarang ya, karena perbudakan sudah nggak ada lagi. Oke. Ya, gitu. Di kitab-kitab fikih kontemporer begitu, beberapa karya itu sudah tidak memasukkan bab budak lagi, Ustaz. Iya. Misalnya di Walaupun ayat Quran tentang budak tuh banyak banget. Masuk dalam kafaroh. Kafaroh tuh bebasin budak dan sebagainya. Bahkan bukan cuma sekedar kafaroh, bayar zakat yang asnafnya ada 8. 8 asnaf itu salah satunya budak loh. Ya, wafir riqab. Riqab gitu loh. Nah, jadi kalau budak sekarang nggak ada, 8 asnaf tuh masih ada apa enggak? Kan tinggal 7 berarti. Tinggal 7. Apalagi nanti kalau pakai pendapat Umar, mu'alaf udah nggak ada. Berarti tinggal 6. Gitu kan. Apalagi ya lama-lama hilang gitu. Sekarang misalnya amil. Karena amil sudah digaji, maka dia sudah bukan amil lagi. Wah, berarti tinggal 5, bukan 8. Lama-lama mengalami penyusutan gitu ayat itu, karena realnya itu sudah tidak ada. Termasuk juga fisabilillah. Fisabilillah itu kan jihad dalam arti fisik. Nah sekarang mana ada jihad secara fisik? Nggak ada. Berarti tinggal 4 kok. Dari 8 tinggal 4 gitu. Fakir, miskin, amil juga enggak, apalagi mu'alaf juga enggak gitu kan. Budak juga enggak, sabilillah juga enggak. Ya, paling Ibnu Sabil. Ibnu Sabil juga agak susah juga. Hari ini Ibnu Sabil apa sih? Ibnu Sabil itu kan orang yang kaya, sebenarnya di kampungnya kaya, tapi dia musafir. Lalu dia dirampok atau kehabisan bekal sehingga dia jadi kere di sana. Ya kalau zaman dulu masuk akal, tapi hari ini nggak masalah. Dia tinggal telepon ke rumahnya. Atau zaman sekarang sudah ada ATM, sudah ada kartu kredit, kartu debit dan sebagainya. Jadi bahkan kita kemana-mana malah nggak bawa duit sama sekali, cuma bawa plastik gitu. Bayangin, cuma bawa plastik gitu. Bahkan ATM itu cuma pakai handphone, udah nggak pakai kartu ATM lagi, dan kita bisa mendapatkan uang kita. Kalau emang Anda kaya raya, kalau Anda punya duit dan sebagainya, duitnya nggak taruh di rumah, duitnya ada di bank, duitnya ada di cloud, awan, gitu kan. Traveling ke seluruh dunia, cuma pakai kartu kredit, seret, jadi selesai. Apa salahnya? Apa susahnya? Berarti kan fisabilillah itu, Ibnu Sabil itu udah nggak ada lagi sekarang ini sebenarnya. Tinggal berapa? Tinggal 3 ya berarti ya. Jadi perubahan zaman itu merubah implementasi fikih gitu ya. Tidak merubah ayat Quran tapi implementasinya yang berubah. Oke. Di buku-buku fikih kontemporer sudah tidak diperbincangkan lagi nih tentang budak. Meskipun sebagian ulama juga mengatakan itu masih layak untuk dipelajari. Salah satunya nanti bisa masuk di bab kias begitu kan. Jadi budak ini di kias menjadi properti begitu. Jadi kan termasuk harta yang kita miliki begitu budak kan. Itu ya. Jadi nanti berarti bisa propertinya masuk, boleh disetubuhi. Bisa jadi. Kan budak kan manusia. Dia bisa disetubuhi kan. Kalau wah budak tuh kias jadi properti gitu. Berarti bisa menyetubuhi properti gitu kan. Kalau dia kias lagi dengan kekayaan ya kan. Karyawan itu kekayaan, berarti semua karyawati perempuannya dia itu bisa disetubuhi dong. Nah ini kiasnya ma'al farik. Ma'al farik kalau itu berlandaskan hawa nafsu, tidak ilmu. Baik, kita masuk lagi ke poin berikutnya Ustaz. 17 nih, masa iddah wanita yang ditalak dan sudah menopause. Ini ayat pertama mengatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak itu hendaklah menahan diri atau berlaku masa iddah begitu ya, 3 kali kuruk. Gitu. 3 kali suci dari haid atau 3 kali haid gitu kan. Tapi kalau sudah menopause, wallahi ya isna minal mahid, yang sudah nggak haid lagi, min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna salasata asyhuri wala ilam yahidn. Nah, ini kan yang jadi masalah adalah kalau dia sudah tidak berhaid lagi, sudah menopause, di antara perempuanmu jika kamu ragu tentang masa iddahnya, maka masa iddah itu adalah 3 bulan, tidak 3 kali kuruk gitu ya. Dan begitu pula perempuan yang tidak haid. Nah,
ini ada semacam kontradiksi gitu ya. Sebenarnya berapa lama sih 3 bulan apa 3 kali kuruk gitu kan. Cuman di sini dibedakan antara yang masih haid dengan yang tidak haid. Itu penjelasannya sederhana sih sebenarnya. Iya. Ini berarti masuk ke dalam bab umum dan khusus begitu saya. Secara umum perempuan yang haid itu 3 kali kuruk kalau ditalak. Nah, tetapi kalau sudah ya dia tadinya haid tapi sudah tidak haid lagi begitu menopause, maka masa iddahnya itu adalah 3 bulan gitu. Nah, yang agak unik yang nomor 18. Masa iddah wanita yang ditinggal suami 4 bulan 10 hari atau 1 tahun. Jadi di ayat pertama disebutkan walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Ya, kalau suaminya meninggal maka masa iddahnya arba'ata asyhur, 4 bulan. Asyra tambah lagi 10 hari. Tapi ada ayat yang lain di bawahnya itu walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Mata'an ilal hauli itu selama 1 tahun. Gitu kan? Selama 1 tahun. Itu 2 ayat yang bertentangan. Ya, kalau suami meninggal 4 bulan 10 hari apa 1 tahun. Nah, tapi jawabannya sederhana. Ini nasakh mansukh. Yang 1 tahun tuh dinasakh, dihapus oleh yang 4 bulan 10 hari. Ya. Ini sesuai yang kita katakan di awal tadi, ini adalah implementasi dari apa-apa yang sudah kita pelajari di ulumul Quran. Ada am, khas, mutlak, muqayyad, kemudian nasakh dan mansukh gitu. Nah, yang 19 nih unik banget nih. Jadi, istri yang baik hanya untuk suami yang baik. Benarkah? Di dalam Al-Quran ada disebutkan bahwa istri yang baik hanya untuk suami yang baik. Namun dalam kenyataannya justru Al-Quran menceritakan pasangan-pasangan yang beda keyakinan nih. Ini bukan sekedar beda keyakinan yang laki-laki yakin, yang perempuan nggak yakin gitu. Bukan seperti ya. Tapi beda keyakinan dalam arti yang sebenarnya. Beda agama begitu. Fir'aun yang seperti Fir'aun itu yang kan baik ya serta kebalikannya. Istri Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh yang dulu tidak baik gitu kan. Jadi maksudnya seperti istrinya Fir'aun yang baik gitu kan. Istrinya Fir'aun itu kan baik ya. Asyah binti Muzahim itu. Ustadz Wildan buka PDF, saya buka Word. Iya. Jadi ini langsung di koreksi begitu Ustaz ya. Koreksi sambil online. Nah, ini bagaimana Ustaz? Ya kontradiktif kan, karena di satu ayat al-khabitsat lil khabitsin. Allah menegaskan begitu. Wanita-wanita yang khabith, yang keji, yang ya sebutlah tidak solehah gitulah begitu ya. Itu hanya untuk laki-laki yang sepadan yang kayak gitu. Kemudian al-khabithun lil khabitsat, laki-laki yang rusak juga ya dapatnya pasti perempuan yang rusak juga. Wa thayyibat lit thayyibin, ya yang baik dengan yang baik, yang ya begitulah kan gitu ya. Itu ungkapan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 26. Tapi di dalam Al-Quran sendiri Allah banyak cerita tentang pasangan-pasangan yang tadi Ustadz Wildan bilang beda keyakinan. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a wa qila dakhula an-nar ma'ad dakhilin. Istrinya Nuh, istrinya Lut gitu. Itu contoh perempuan yang enggak benar. Suaminya nabi, ya Nuh kan nabi, Lut nabi, tapi bininya kok kacau balau. Nah, kan unik ini kan pasangan tapi kok nggak sesuai. Padahal kalau di dalam surat yang tadi apa itu surat An-Nur 26 yang laki-laki baik buat laki-laki buat perempuan baik buat laki-laki baik, kan begitu kata Allah. Nah, ini bagaimana kira-kira kalau Ustadz Wildan disuruh menjelaskan? Kok kontradiksi sih? Wah, ini kan saya belum menikah ini Ustaz. Oh gitu. Jadi kabura maktan indallahi an taqulu. Ini ngelesnya. Sebenarnya bukan ngeles, ini isyarat gitu ya. Ketika bilang belum nikah ya berarti ini ada sebuah isyarat. Jadi itu pakai apa namanya orang Yunani itu mensana in corpore sano. Ngomongnya ke sana tapi maksudnya ke sono. Nah, gitu. Ya sementara nanti ada kebalikannya ya. Tadi kan nabi, suaminya nabi, istrinya kacau gitu kan. Nanti ada kebalikannya, istri Fir'aun gitu kan. Fir'aun itu kacau lah orangnya gitu kan. Tapi istrinya tuh beriman gitu. Siapa sih nama imra'atu Fir'aun tuh? Asyah. Asyah binti Muzahim. Asyah. Nah itu kebalikannya kan. Jadi dia perempuan yang soleha tapi suaminya kagak bener gitu. Lalu bagaimana dengan ayat yang tadi gitu? Ayat yang mengatakan laki-laki baik untuk perempuan baik untuk laki-laki baik, laki-laki yang jelek buat perempuan yang jelek dan sebagainya. Ya
antara teori dan kenyataan kok beda, gitu kan? Ya bisa diterangkan dengan berbagai macam cara. Bahwa pada umumnya memang begitu, tapi yang namanya anomali bisa saja kejadian. Anomali, misalnya apa? Ya kalau fisiknya laki-laki, jiwanya laki-laki. Kalau fisiknya perempuan, jiwanya perempuan. Itu basically begitu. Tapi kadang-kadang ada juga kan orang yang lahir tidak sesuai. Fisiknya perempuan, tapi kelakuannya laki-laki. Atau fisiknya laki-laki, tapi kelakuannya perempuan. Makanya ada perilaku yang menyimpang LGBT dan sebagainya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, ya kan? Kami menciptakan kalian manusia itu dengan laki-laki dan perempuan begitu. Dari laki-laki dan dari perempuan, itu kan seolah-olah menyiratkan pada kita bahwa ya manusia itu cuma ada dua, kalau nggak laki ya perempuan. Tapi dengan adanya khunsa gimana? Ini kita ngomong lain lagi nih, bukan LGBT, tapi khunsa. Khunsa itu ternyata bayi itu terlahir dengan dua alat kelamin yang berbeda sekaligus. Dia punya alat kelamin laki-laki yang normal, sekaligus dia punya alat kelamin perempuan yang normal. Ini bukan LGBT, bukan. Ini adalah ya pengecualian. Ini adalah apa istilahnya itu tadi saya bilang ini adalah anomali. Pengecualian gitu dari yang biasanya anomali itu. Nah, ya berarti kasus Nabi Nuh, Nabi Lut punya bini kagak bener atau Firaun yang nggak bener punya bini solehah, itu anomali berarti. Ya, kalau namanya anomali ya pasti bertentangan dengan yang biasanya. Ini salah satu penjelasannya kayak gitu. Atau yang kedua penjelasannya mungkin bukan pakai anomali, ya harapan. Harapannya harusnya kalau laki-laki soleh itu ya dapatnya perempuan soleha. Perempuan soleha dapatnya yang laki-laki yang soleh gitu. Ini harapan sebaiknya, atau malah bukan cuma harapan, kewajiban harusnya begitu. Tapi kalau kenyataannya tidak seperti itu ya apa boleh buat. Nah, begitu kan. Jadi pertentangannya ada, tapi harus dijelaskan. Ini konteksnya apa? Apakah anomali, apakah harapan, atau bagaimana? Atau hikmah dan seterusnya. Gitu. Oke, habis sampai di situ. Ya, bisa deh. Ini sudah 19 poin yang kita bahas tentang kontradiksi antara ayat-ayat Al-Quran ini. Yang sekali lagi saya tegaskan bahwa kontradiksi ini hanya di kita nih, kacamata orang awam begitu ya, tidak di hadapan para ulama. Karena ya begitulah dalil-dalil itu menyesatkan kalau bukan orang yang bisa menggunakannya begitu Ustaz. Ya. Kita akan buka sesi diskusi bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, silahkan tuliskan di Zoom grup chat kita, atau yang ingin bertanya langsung pada Ustadz, silahkan angkat tangan untuk nanti kami buka speakernya, bisa bertanya langsung pada Ustadz. Oke. Pertama Ustadz, ada pertanyaan dari Ibu Hanan Rahmi Fatina. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, terkait ayat yang mewafatkan Nabi Isa alaihissalam dan ayat yang menyatakan beliau tidak dibunuh, apakah ada keterangan dari hadis terkait ayat-ayat tadi? Dan kalau ada, apakah sahih? Ya, gitu. Seingat saya ada hadis tentang masa depan bahwa Nabi Isa akan diturunkan dalam nanti di masa depan akan diturunkan gitu ya. Itu termaktub dalam kitab Riyadhus Shalihin menurut beliau. Iya, kalau hadis bahwa Nabi Isa akan turun lagi itu kita sepakat. Yang jadi titik masalahnya bukan masalah dia mau turun apa enggak. Yang sekarang ini beliau itu statusnya hidup atau wafat. Sekarang ini. Apakah dia ada di sisi Allah mendapatkan rizki seperti para syuhada gitu kan? Ataukah mereka atau beliau gitu ya, Nabi Isa itu sebenarnya dalam keadaan wafat gitu. Sebagaimana wafatnya orang-orang. Itu aja permasalahannya. Bahwa nanti dia akan turun lagi, ya itu udah pasti, hadisnya sahih pastinya, gitu ya. Kita yakin itu akan terjadi, walaupun kita nggak tahu kayak apa bentuk kejadiannya. Cuman yang jadi fokus pertanyaannya adalah sekarang ini beliau tuh posisinya wafat atau hidup, itu aja sih masalahnya begitu. Ya mungkin jawabannya seperti itu. Oke, baik. Itu Bu Hanan Rahmi, beliau bertanya juga tentang riba Ustaz. Terkait ayat tentang riba, sistem perdagangan zaman dulu dan sekarang kan berbeda. Betul. Apakah pengertian riba zaman dulu dan sekarang itu bisa jadi berbeda juga Ustaz? Kalau jadi begini. Ini juga jadi konflik di antara para ulama mu'asir hari ini ya. Kayak misalnya gini, tadi tuh larangan tidak boleh pinjam
sesuatu ya, emas, perak, uang gitu ya, di masa dulu itu ada syaratnya, yaitu dia adalah harus barang-barang riba. Barang-barang riba itu yang tidak boleh kalau dipinjam terus disyaratkan baliknya harus tambah. Barang-barang riba. Nah, itu ada 6. Ada emas, perak, garam, gandum dan sebagainya gitu. Nah, sedangkan hari ini uang kertas kita itu apakah bisa dianggap sebagai barang riba juga atau tidak? Syekh Ali Jum'ah itu panjang lebar bercerita tentang masalah itu, dan beliau termasuk kalangan yang mengatakan tidak bisa disamakan antara uang kertas dengan emas. Yang diharamkan di masa Nabi itu tidak boleh ada riba, itu emas dan perak. Emas dan perak. Selain emas dan perak atau selain yang 6 itu tidak berlaku riba-ribaan. Jadi misalnya gini, saya pinjem handphonenya Ustadz Wildan. Saya pinjem, saya butuh handphone nih. Terus karena Ustadz Wildan punya masih baru gitu kan, dikasih pinjem ke saya, ternyata rusak. Begitu rusak gitu, kemudian saya ganti dengan yang lebih bagus. Saya tanya, itu riba apa enggak? Pinjam handphone, kemudian handphonenya rusak, saya ganti dengan yang lebih bagus, itu riba apa enggak? Gimana kira-kira, riba apa enggak? Enggak, karena bukan barang riba. Karena bukan barang riba kan? Nah begitu juga. Tapi kalau saya pinjam dong emas 10 gram, ntar saya kembaliin jadi 12 gram deh. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu barang riba. Begitu ya. Nah uang, nah ini yang jadi masalah. Apakah uang itu bisa dikias dengan emas juga atau tidak? Tadinya seluruh ulama sepakat, iya, uang itu adalah emas. Emas itu adalah uang. Cuman beda fisiknya saja, karena sebenarnya ketika kita pegang uang, itu sebenarnya dia adalah representasi dari emas. Emasnya ada di bank. Nah gitu kan, itu berlaku sejak mulai adanya uang kertas, sejak adanya bank, sampai berhenti di tahun 1970. Itu terjadi peristiwa yang luar biasa. Apa? Ceritanya di Amerika itu ada presiden namanya Richard Nixon. Nixon itu mulai hari itu, tahun 70, dia bilang nggak ada lagi urusan hubungan antara kertas uang dolar yang mereka punya dengan cadangan emas yang ada di bank. Go to hell, dia bilang begitu. Nah karena kalau enggak itu Amerika jadi budak lagi, karena cadangan emasnya di Perancis itu udah nggak ada. Tapi oleh Amerika mereka cetak terus dolarnya, padahal nggak punya emas. Harusnya kan antara uang yang dicetak dengan jumlah emas yang dimiliki itu harus connect gitu kan. Ternyata sejak saat itu Nixon mengatakan go to hell gitu. Go to hell with your gold gitu loh. Ya, pergi ke neraka dengan emasmu itu. Kita mau nyetak uang sendiri. Nah, sehingga sejak saat itu, dan itu kemudian diamini oleh seluruh negara. Sehingga akhirnya sekarang uang kertas itu bukan emas, bukan representasi dari emas. Dan sejak itulah kita mulai mengenal yang namanya inflasi. Tadi harganya sekian, terus harganya jadi naik karena inflasi. Karena uang dicetak begitu banyak dan itu tidak mewakili emas. Nah, Syekh Ali Jum'ah kemudian mengatakan bahwa, sejak tahun 70, akhirnya kita alhamdulillah senang. Kenapa? Kalau pinjam uang, kembalinya lebih, nggak jadi riba. Kenapa nggak jadi riba? Ya karena bukan emas, bukan representasi dari emas. Kalau pinjam emas kembalinya harus lebih, itu haram, itu riba. Quran ketika mengharamkan riba dan sebagainya, itu kaitannya dengan emas, gitu, perak dan sebagainya. Tapi ketika bukan emas, kayak handphone tadi, pinjam handphone kembalinya lebih bagus. Nah itu kan nggak riba, gitu kan. Nah begitu juga pinjam duit, kayak gitu. Itu salah satu contoh ya, yang disebutkan oleh Syekh Ali Jum'ah tuh kayak gitu. Nah itu kan tadi pertanyaannya kan adalah apakah perdagangan di masa lalu dengan di masa sekarang itu berbeda? Ya berbeda jauh. Uangnya saja udah beda gitu. Kalau di zaman dulu uang itu emas. Kalau zaman sekarang uangnya adalah kertas. Apalagi zaman sekarang bukan kertas lagi, angka digital. Uangnya adalah angka digital. Jadi kita cuma nge-tap doang kan sekarang ini, nge-tap jalan gitu. Ya, jadi itu yang terjadi gitu. Pasti berubah. Maka hukum fikih kontemporer itu pasti banyak perubahan ya. Dengan apa yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Baik. Ada pertanyaan tambahan tentang riba dari Pak Alzam, Ustaz. Dulu di KMK itu kalau tidak salah dikatakan bahwa hadis-hadis tentang riba itu semuanya dhaif. Tapi diamalkan. Saya kaget juga kata beliau. Apa benar Ustaz gitu? Ya hadis yang tentang riba dhaif itu kalau nggak salah yang
Gimana bunyinya? Masih ingat nggak? Kullu Kullu qardin qardin jarra naf'an fahuwa fahuwa riba. riba. Iya. Iya memang. Jadi begini, banyak orang keliru ketika menganggap bahwa sumber hukum Islam itu hanya hadis saja. Sumber hukum Islam hanya hadis saja. Itu keliru banget. Karena kalau memang kita pakai kaidah itu, bahwa kalau hadisnya sahih maka kita amalkan, sedangkan kalau tidak sahih kita buang, berarti sekarang hadis itu nggak bisa kita pakai. Kullu qardin jarra naf'an itu nggak bisa kita pakai karena hadisnya dhaif. Nah, dengan hadisnya dhaif itu apakah kemudian kita buang? Enggak dong, gitu ya. Dan yang lebih parah lagi adalah nanti dalam kasus zakat. Dr. Yusuf Qaradawi kalau kita teliti kitab fiqh zakahnya itu, beliau kan salah satu di antara yang mewajibkan zakat profesi. Padahal zakat profesi itu tidak mengindahkan ketentuan nisab dan juga haul. Nisab dan haul itu oleh Qaradawi dibuang. Tidak perlu. Kenapa? Karena hadisnya dhaif. Gitu. Nisab dan haul itu hadisnya dhaif. Gitu. Dan memang kalau diteliti secara katakanlah secara lempeng begitu, memang bisa jadi dhaif sih sebenarnya gitu kan. Nah, berarti nggak usah pakai nggak usah pakai itu lagi, nggak usah pakai nisab dan haul. Maka Qaradawi termasuk yang mewajibkan zakat profesi yang di situ tidak ada kaitannya dengan nisab dan haul, begitu. Nah, seharusnya Qaradawi juga konsekuen ya, ketika dikatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba itu dhaif, ya berarti harusnya sudah nggak perlu lagi mengharam-haramkan bank itu harusnya. Kenapa? Ya karena hadis aja dhaif kok. Nah, di situ nanti kita akan lihat bagaimana pemetaan itijah atau fatwa para ulama dengan berbagai macam dalil itu. Masing-masing jadi unik gitu. Ketika dia mengambil posisi begini karena begitu, karena begini, karena begitu. Nah, buat kita itu semua adalah sebuah khazanah ya, keunikan para ulama dalam menyikapi zaman yang berubah. Itu memang tidak bisa disamakan, tidak bisa dianggap satu gitu, tapi bisa beda-beda. Ya, lebaran aja kita beda kok. Lebaran aja bisa beda karena cara mandangnya beda. Baik. Hadis tadi itu oleh beberapa ulama disempurnakan dalam tanda kutip, disempurnakan untuk menjadi satu kaidah riba pada hari ini. Kullu qardin jarra naf'an masyruton begitu, fahuwa riba. Jadi setiap pinjaman qardin ya utang yang melahirkan manfaat yang disyaratkan di awal dan manfaat itu kembali kepada kreditur, nah itulah namanya riba. Tapi qard dengan dain kan beda. Iya. Kullu qardin dengan kullu dainin sama apa beda? Gimana Ustaz? Gimana? Antum kan kuliah di IIKI, jurusannya HES, Hukum Ekonomi Syariah. Mal farqu baina daini wal qardi? Apa perbedaan antara dain dengan qard? Dain dan qard. Oke. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia dua-duanya utang. Dua-duanya utang. Sama nggak? Bisa beda. Bedanya? Ini kalau saya keliru nanti tolong diluruskan. Oke. Jadi dain itu lebih umum gitu daripada qard. Kalau qard itu? Kalau qard itu lebih ke harta begitu ya. Kalau dain itu bisa umum tuh, bisa pokoknya ya utang dalam arti bisa luas begitu. Tadi handphone misalnya, saya pinjam handphone antum, lalu itu kan berarti saya berhutang sama antum kan. Nah, apakah kalau saya pinjam handphone lalu saya kembalikannya, saya pinjamnya S8, saya kembalikannya S10, disyaratkan dari awal, itu riba bukan? Pinjam handphone? Ya, saya pinjam handphone ente, itu Samsung S8. Pinjam ya, utang ya? Iya, utang kan, berarti pinjam kan utang. Bukan pinjam dalam arti i'aroh begitu. Nah itu dia kan, pokoknya saya pinjam lah, bahasanya kan gampang. Tapi antum bilang, oke, saya kasih, tapi ganti ya, nanti gantinya harus S10. Itu saya tanya, itu riba apa enggak? Riba enggak Ustaz? Ya, itu qard apa dain? Apa i'aroh? Apa i'aroh? I'aroh kan, itu i'aroh. Kalau kita dalam bahasa fikih itu, kita nggak bilang itu qard, kita nggak bilang itu dain, kita bilang itu adalah i'aroh. Oke, i'aroh, pinjem benda yang disyaratkan kalau kembaliin harus bagus. Nih lebih bagus gitu ya. Contoh, Ustaz Wildan pinjem motor dong, boleh, tapi tolong sekalian dicuci dan bensinnya full tank ya. Itu riba nggak? Enggak. Lo kan pinjem, kan ada manfaat. Kok kenapa nggak riba? Karena itu i'aroh bukan qard. Nah, kalau qard gimana contohnya?
Kalau qard itu adalah barangnya itu habis kita gunakan. Iya, itu dia kan. Pinjem dong beras gitu. Buat apa? Ya buat masak lah, makan gitu. Oke, ini saya punya beras nih 10 liter, tapi kembalinya 12 liter ya. Nah, itu ya nggak boleh. Gitu kan. Jadi antara qard, i'arah dan dain itu kan dua hal yang berbeda. Nah, cuman ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, semuanya dianggap adalah pinjam, utang dan sebagainya. Maka kan para ulama tuh hati-hati sekali ketika mereka membatasi riba itu hanya yang qard. Sedangkan kalau i'arah, kalau dain dan sebagainya belum tentu itu masuk dalam konteks riba. Gitu. Detil itu perbedaannya di mana begitu kan. Cuma kalau orang awam ya kan sama aja gitu kan, nggak boleh ada kelebihan. Ya berarti kalau pinjem tadi, pinjem motor syaratnya dicuciin, syaratnya di full tankin, berarti nggak boleh dong. Apalagi pinjem mobil, rent a car. Pinjem mobil pulangnya harus tambah duit ya. Ya itu namanya bukan riba, itu namanya ijarah. Ijarah itu sewa. Nah mobil boleh nggak disewain? Boleh, tapi duit boleh nggak disewain? Saya pinjem duit dong, sewa ya. Saya pinjam 10 juta, nanti uang sewanya 2 juta. Ya nggak boleh. Karena apa? Karena itu masuk dalam bab qard. Ini kita pindah nih dari ilmu Al-Quran dan tafsir berubah menjadi hukum ekonomi syariah. Sewa duit boleh Ustaz, asalkan duitnya nggak diapa-apain nih kita. Itu bukan qard itu kan, itu nggak dibelanjain. Nggak dibelanjain. Karena kalau ini digunakan gitu ya, ya jadinya qard begitu. Ya. Baik Ustaz, sudah habis pertanyaannya Ustaz. Ya. Di kajian kita hari ini ya. Tentang kontradiksi antara ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ngomongin banyak hal tadi, mulai dari kisah para nabi, kemudian hukum menikah antar beda agama, kemudian menyembelih hewan apakah dengan bismillah wajib atau tidak begitu, kemudian terkait riba dan juga panjang lebar. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya hari Jumat di jam yang sama, ilmu Al-Quran dan tafsir ba'da subuh begitu, sekitar jam 5 ya, jam 5 lebih sedikit. Kita hari ini sampai 6:30 tadi. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan kita ketemu lagi. Nanti akan dipimpin oleh Ustadz membaca doa. Akhirnya kita akhiri dulu pertemuan kali ini dan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal Ustadz. Ya, saya ingin mengingatkan bahwa kita masih dalam suasana pandemi. Jadi mari kita jaga kesehatan kita masing-masing. Kita coba memelihara kesehatan kita, menjaga nyawa kita juga. Ini merupakan kewajiban agama yang sifatnya daruri, yang sangat penting. Maka tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap mencuci tangan dengan sabun, mandi, berganti pakaian dan sebagainya. Karena inilah kewajiban agama yang tidak boleh dianggap enteng atau ringan. Sampai nanti kita menemukan vaksin atau obatnya, maka barulah nanti pada saat itu kita akan hidup dengan keadaan yang normal. Sekarang ini kita masih harus bersabar ya, sebagaimana sunnatullah ketika ada mara bahaya, kemadharatan dan sebagainya, maka kita harus menghindarinya. Wad-dararu yuzal, dan darar itu, madarat itu harus dihilangkan. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil kutri untha wa dzakar. Rabbi wafiqna wa fikum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akraman satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'alal alil kirami syarafa wa 'alal sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.